sebelum ke situ coach, itu gimana keadaan keluarga, anak-anak? Oh ya. Nah, saat itu yang pada ini salah satu saya ingin tahu itu Ya, kan salah tadi satu- dampaknya disinggung-singgung. salah satu pencetusnya adalah ketika anak-anak saya tuh kemasin barang-barangnya Kenapa coach? dan mengajak uminya, nih kita pindah aja ke rumah lama, biarlah kita nggak jadi orang seperti sekarang. Selamat datang kembali di Investor Mindset Podcast. Kita lanjut nih part 2 bersama Coach Makbul ya. Seru banget tadi pembahasannya Coach. Wah, luar biasa Coach ya. Tapi Bikin ini keringat dingin lah gitu. Iya, maksudnya apalagi- keringat dingin bagi developer gitu ya. iya betul. Sama ini kan edukasi penting juga Coach. Iya, Gitu buat para customer, nggak mungkin ya bisa mensuplai developer yang tanpa bank ya cicilan 1 juta sebulan tuh berat. Kecuali kita siap-siap bersedia untuk Gigit jari. ya rumah tanpa riba, dan terakhir ternyata apa, tanpa rumah juga. Oh, tanpa serah terima. Iya, itu Oke, kenyataan. Coach, kita pembahasan masih banyak nih ya. Sepertinya nggak cukup nih part 2 nih ya. Kita akan bahas nih Coach ya. Iya. Cara lunasin hutang miliaran dengan tersenyum. Ya, Bersama Coach Makbul nih ya. Iya. Nih luar biasa. Coach, ini infonya katanya Coach pernah terjerat hutang juga Coach. Iya. Boleh di-spill nggak Coach? Berapa jumlahnya? Saya sih begini. Karena kan saya pengen tahu kan masih bisa senyum-senyum gini berarti kan pernah nih, bukan cuma omon-omon Iya. gitu. Dia ada properti, saya developer di Pekanbaru. Ya ternyata saya juga berangkat dari developer konvensional, Oh, bukan developer syariah. pakai bank berarti ya? Pakai bank. Pakai riba. Oh, Pakai riba. jelas nih. Ya pakai pasti semuanya. Dan segmen menengah bawah. Menengah atas. Menengah atas. Menengah atas. Sudah menengah atas pakai riba. Oh, Pakai riba. seru nih ya. Iya. Pasti utangnya gede nih. Ya, pada awalnya lancar gitu semuanya, aman gitu ya. DP gede, cicilan gede kan. DP gede, cicilan gede, kemudian ternyata ada yang kita tidak bisa hitung. Apa yang tidak bisa kita hitung adalah keberkahan dari Allah SWT. Ngeri ini ya. Dan ini yang tidak pernah bisa hitung. Dan ternyata di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah mengatakan di 277 atau 276 ya gitu, mengatakan bahwa Allah akan menghancurkan riba. Gitu. Nah ketika itu yang terjadi ternyata terbukti, sampai akhirnya utangnya top up. Ya pertama itu kayak 1,5 M. Tapi kan itu pakai bank, Iya, pakai perbankan dan rumah mewah. iya. Ini lu KPR-nya juga begitu kan? KPR, Iya. gitu kan? Nah, kalau kita terhadap unitnya itu, proyeknya itu saja, mungkin bisa save gitu ya. Tapi kenyataannya kita ada yang tadi tuh faktor tidak ada berkahan, timbul sifat greedy, sifat Buka tamak, project lagi. baru lagi utang dari tanahnya. Karena apa? Yang ini sedang dalam progres. Oh. Makanya ini bank sudah merasa kita sudah orang yang dipercaya bank. Sebuah kesalahan yang fatal gitu ya. Sudah Tawarin merasa kredit lagi ya. dipercaya beli tanah dengan berbankan. Akhirnya dari awal 1,5, dan itu sifat utang riba itu adalah terus bertambah. Itu pasti itu. Ya, dari 1,5 M terus nanjak 5 M, terus lagi terus sampai terakhir itu kalau perbankannya kurang lebih sekitar 10 M lah ya. Nah, utang sama customernya 3 miliaran. Itu customernya apa? Yang sudah bayar DP, tapi unitnya nggak ada. Oh, berarti hutangnya malah jadi 2, ke bank Dan sama ke customernya. Oh. Gitu. Nah, kenapa yang saya bilang keberkahan hilang itu? Kita itu duitnya itu tidak lagi digunakan untuk proyek itu. Sudah mulai untuk keperluan-keperluan yang tidak ada hubungannya sama bisnis itu. Misalnya beli mobil ya, bangun rumah ya. Dan banyak juga tuh developer itu kawin lagi. Gitu. Coach enggak kan? Hampir. Tapi hampir kemarin itu, karena sifat kita itu sudah dipengaruhi oleh yang namanya setan gitu. Iya. Nggak ada kita itu baik-baik aja tuh nggak ada itu. Namanya juga kita sudah berputar di dalam kemaksiatan. Kita akan muter di situ terus. Kalau nggak sadar dan kita tidak merubahnya. Nah, ketika saya sadar apa? Ini yang titik baliknya gitu. Di saat saya itu sholat isya itu dari jam 12 malam.
Saat isi jam 12 malam. Karena ya waktunya masuk saya nggak bisa tidur. Itu memang capek gitu mikir ini duit segini, utang segini, bagaimana cara bayarnya. Proyek kita makin lama karena nggak pernah diurusin, sibuk dengan dunia lain gitu. Itu akhirnya dia nggak bisa menghasilkan uang. Itu akhirnya kesulitan mendatangkan customer yang baru. Belum lagi Customer yang lama yang kecewa juga ada ya? Enggak menghentikan pembayaran. Iya. Oh, ya, ada yang menghentikan pembayaran, ada juga yang akhirnya ngadu ke perbankannya stop. Langsung pembayaran KPR-nya dulu. Sehingga wah, kita yang kena tekan. Ini yang banyak permasalahan. Nah, pada saat itu saya sudah sampai titik yang sudah kebingungan. Nggak tahu lagi bagaimana cara menyelesaikan utang. Padahal udah di 13 miliar. Soal isanya sudah di malam hari dari jam 12 malam dan itu pun cepat-cepat. Dan alhamdulillah saya dapat semacam pesan gitu ya dari teman saya. Yaitu hadirilah ini kita akan ada kajian yang mana mengatakan Islam akan menang di akhir zaman. Wah, ini menarik, saya bilang. Islam menang di akhir zaman. Islam akan berjaya di akhir zaman. Nah itu saya ingat janji saya di awal ketika waktu saya mau berbisnis properti ini, jika saya sukses, saya akan kembali lagi untuk menjadi orang baik gitu, dan akan mengikuti ajaran Islam secara benar. Tapi kenyataannya saya makin jauh itu pertama, makin tersesat lebih jauh. Makin tersesat. Kemudian mau sukses seperti apa lagi? Dulu waktu berjanji itu saya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya mobil, saya nggak punya rumah, ya gitu ya. Nah, setelah saya sudah punya mobil, saya sudah punya rumah. Dulu yang saya impikan itu sudah punya semuanya. Terus mau seperti apa lagi sih kesuksesan saya? Dari situ saya tersadar, ya kemudian saya mulai putar haluan. Dan pelan-pelan saya mengetahui ternyata yang saya lakukan adalah sesuatu yang Allah murkai, ya, yaitu seperti bahkan Allah mengatakan dia siap memeranginya, bahkan Allah akan menantang perang orang-orang yang makan riba. Kemudian dosa terkecilnya seperti menzinai ibu kandung, nauzubillah min dzalik, saya bilang. Dan saya tersadar pantas saja usaha saya apapun kok menemui permasalahan terus gitu. Pantas aja kok tidak ada yang seperti saya impikan lagi. Kok tidak ada jalan, tidak lancar jalannya. Ada apa? Dan ini ternyata teguran langsung saya balas, saya jawab dengan secepatnya saya berpindah. Bayangkan kalau saya anggap angin lalu. Nanti rumah yang terbakar lah, anak tabrakan lah, atau kita tabrakan, stroke. Sudah nggak bisa lagi untuk tobat dengan baik. 13 M tanggungan. Iya, belum 13 M. Nah itu akhirnya saya ikuti pelatihan. Dan dalam pelatihan ini sebelum ke situ Coach, itu gimana keadaan keluarga, anak-anak? Oh ya. Nah itu yang pada ini salah satu saya ingin tahu itu. Ya, kan salah satu dampaknya disinggung-singgung. Salah satu pencetusnya adalah ketika anak-anak saya tuh kemasin barang-barangnya. Kenapa Coach? Dan mengajak uminya, Mi, kita pindah aja ke rumah lama, biarlah kita nggak jadi orang seperti sekarang. Maksudnya rumah lama tuh lebih jelek di kampung, tapi lebih tenang. Itu anak-anak? Iya. Emang kenapa Coach? Wah, ini yang namanya setiap hari, mohon maaf ya, setiap hari itu berantem. Oh, sama istri sama istri, sama anak-anak semua marah terus pokoknya. Pokoknya kesel aja sama Coach ya. Kita lagi pusing kan, lagi banyak masalah. Saya kesel terus sama anak-anak padahal bergembira mau tertawa, itu bawaan kita udah emosi. Oh, rumah nggak tenang ya? Ya rumah nggak tenang. Padahal baiti janati. Tapi ternyata kenyataannya enggak. Tidak tenang di rumah, ribut terus dengan suami istri. Dan yang paling parahnya ketika Ramadan, di situ puncak-puncaknya pertempuran dengan istri. Bahkan hampir ke departemen agama. Hampir bercerai. Ya, hampir itu ya. Tapi alhamdulillah nggak jadi. Alhamdulillah. Itu semuanya. Itu yang saya betul-betul ini nggak tenang. Nah ini permasalahannya apa? Sampai akhirnya saya kontak teman saya, udahlah saya jual aja di perusahaan. Nah teman saya itu mengatakan. Ini yang punya Cinta Quran, founder Cinta Quran. Beliau mengatakan ini, apa nggak kepengen diperbaiki dulu? Loh, bisa emang ya sebenarnya. Nah, akhirnya diperkenalkanlah dengan 3 nama. Nah,
Yang nama yang ketiga yang saya pilih yaitu Pak Samsul Arifin. Beliau saya dengan beliau ikut dan beliau mengajarkan untuk tersenyum, untuk menyelesaikan persoalan ini dengan banyak kelonan dengan istri. Gitu loh. 13 M dengan tersenyum tuh di situ. Dapat Dengan tersenyum dan harus lebih mesra dengan istri. Kan bingung gitu ya. Gimana caranya? Ternyata setelah kita buktikan, ternyata kita memperbaiki diri itu dengan cara pertama senyum, kemudian semakin mesra dengan istri. Ternyata akhirnya apa? Pertolongan Allah itu pun masuk karena kita sudah jadi wadah gitu. Kita ini sudah menjadi wadah untuk menampung keberkahan dan keberlimpahan dari rezeki yang sudah Allah garansi. Allah sudah jamin rezeki kita. Allah akan bantu orang yang akan menyelesaikan hutang dengan karena Allah ya, pasti akan Allah tolong. Gitu. Nah ini yang memunculkan keyakinan ini tidak bisa sekonyong-konyong, tetapi betul-betul dengan keyakinan yang luar biasa, berserah diri kepada Allahnya betul-betul dan tetap berikhtiar. Lakukan harus dengan yang beliau sampaikan, harus senyum, kemudian harus lebih mesra dengan istri, dengan keluarga, dengan anak. Dengan anak-anak harus lebih banyak waktu. Apa yang coach lakukan saat itu berarti? Setelah itu saya semakin seperti perangko dengan istri. Kemana istri pergi harus sama saya. Anak-anak kemana, ke pasar juga saya temenin. Anak-anak ikut juga. Anak-anak banyak waktu sekolah juga. ya, lebih banyak waktu dengan anak. Padahal utang masih banyak. Tapi bisa senyum ya. Tapi ternyata setelah itu apa hasilnya? Pelan-pelan dibuka satu-satu. Datang orang mau investasi ke saya, kemudian dia beli lokasi ini, beli beberapa unit. Customer saya yang lain. Beli gelondongan ya? Iya, customer saya yang lain yang ternyata puas juga dengan hasil unit yang diterimanya, beli lagi. Ada yang bahkan sampai 5 unit di dalam komplek yang sama. Beli pertama, beli kedua, ketiga sampai 5. Berarti berapa lama coach? Utang bisa kalau untuk sampai untuk selesai itu sampai teratasi ya? 2 tahun ya. Wah cepat. Dari 2012 2014 selesai. Luar biasa. Tetapi itu kayak ratusan tahun. Ketika kita tidak tahu caranya gitu. Tapi pas tahu saat senyum itu? Nah, waktu di Oktober 2013 gitu, mengikuti Allah pasti akan bantu orang yang berutang selagi masih di dunia. Itu menguatkan kita. Kemudian Pak Samsul juga kan saya coaching dengan beliau juga sampaikan bahwa harus dengan tersenyum dan banyak-banyaklah kelonan dengan istri, maksudnya lebih mesra lagi dengan istri, insya Allah selesai. Nah itu memang kunci, dan ketika juga para yang ikut dengan beliau juga seperti itu. Ya, alhamdulillah. Seperti yang tadi saya sampaikan tadi, Pak M ya. Kalau dibilang Mulyono nanti RI 1 lagi, RI dulu yang mantan ya. Tapi nggak ada hubungannya ya? Ada hubungannya. Nah, beliau juga 70 M, orangnya gampang tersenyum. Itu ketemu orang senyum dulu. 70 M tersenyum. Selesai utangnya gitu. Berarti kan sebenarnya kan bukan senyum aja kan, senyum kan tahap awal kan coach. Senyum itu secara kita tidak sadar, itu alam bawah sadar merubah kondisi diri kita, merubah kondisi spiritual kita. Ingat di dalam diri kita ini ada 4 ya. Pertama mental ya, emosional dan spiritual. Fisikal ini yang terlihat nih. Ternyata di dalam diri kita ini 3 ini goib semua, dan ini berada di dalam alam bawah sadar. Mental kita sebagai orang yang berani menghadapi kenyataannya, berani menghadapi persoalan. Yang kedua, emosional kita harus bukan orang yang ledak-ledak ya, bukan orang reaksional, lebih bersikap tenang. Dan spiritual semakin terhubung antara ruh kita itu kepada sampai cipta kita. Gitu. Nah, ketiga hal ini adalah di dalam diri kita. Kemudian terwujud kepada fisikal. Fisikal itu adalah apa yang kita kelihatan dulu kita buat, senyum. Ketika meyakini Allah akan membantu kita senyum. Kenapa? Yang maha kaya, yang maha kuat, yang maha hebat, yang menjamin kita gitu. Presiden aja yang menjamin kita ada kayak petantang petenteng. Berarti kan ini coach,
senyum, kemudian yakin sama Allah. Pertanyaan supaya dapat pertolongan Allah itu, nah ini berarti kan rahasianya kan itu. Tetap kita ada ikhtiar. Nah, Kita ini memperbaiki itu kan semua ikhtiar bumi ya. ya, yang tadi itu kan tahapan awal, kita tersenyum dulu, terima dulu takdir gitu ya, kemudian memohon pertolongan Allah. Ini kan gimana caranya memohon pertolongan Allah itu kan? Kan Iya. seperti itu, Coach. Nah, Apa yang Coach lakukan? banyak ya seperti ini kalau kita lakukan semua dan yang mungkin ya bagi Mungkin pemirsa nih tahapan awal dulu ketika Coach menyadari bahwa masalah itu ternyata adalah riba. Nah, berarti apa dulu yang Coach lakukan saat itu? hentikan riba. Jadi susah, tidak bayar lagi. Gimana? Nggak bisa itu. Nah, waktu itu berat, belum ada cara-caranya ya. Nah, namun ya saya katakan ke perbankan saya tidak bisa lagi bayar ini. Bukan saya tidak menyatakan riba. Saya sudah tidak bisa lagi dengan utang ini. Jadi saya stop. Oh, Pak, ini harus bayar. Iya, saya akan bayar. Waktu itu saya berikut juga dengan bunga-bunganya. Tapi kan karena saya kredit rekening koran, saya tutupin semuanya aja yang sudah ada rekening koran itu. Nah, itu yang sudah selesai. Jadi nggak ada bunga lagi sampai kontraknya habis. Karena apa? Ketika kita tutup di penalti, saya nggak mau bayar penaltinya. Ya udah, sampai kontraknya habis. Pokoknya Nah, aja jadi. ya itu hentikan dulu riba. Oh, Tetap bisa itu ya. riba itu. Kita kemudian stop, tidak lagi mau berutang terhadap yang ini ya, mengembangkan usaha ini. Iya. Stop dulu ya. Nah, tapi kita buka dengan cara bagaimana kalian mendapatkan uangnya dengan para investor yang ingin kerjasama. Jadi tadi mengundang keberkahannya di situ dulu iya, berarti awal ya. karena ketika ada kerjasama itu Allah di tengah-tengahnya. Iya, iya. Dan keberkahan mulai muncul, Allah permudah semuanya gitu. Oke. Nah, udah. Coach, sebentar Coach. Ya, berarti awalnya senyum gitu ya. Perbaiki kondisi diri lah. Perbaiki kondisi diri, perbaiki kondisi keluarga, makin mesra sama istri, makin bahagia dengan anak-anak, kemudian perbaiki bisnis berarti ya. Ya. Perbaiki bisnis sesuai dengan yang diperintahkan Allah, jauhi riba salah Jauhi satunya. riba salah satunya dan perbaiki sistem di perusahaan tersebut. Cukup itu Coach. Insya Allah saya sudah melakukan seperti itu. Cukup 2 tahun selesai. 2 tahun selesai. Oh, Nah, finalnya itu tersisa 2,5 M. Itu di Oktober 2013. Ternyata saya kok nyangkut nih dari 2012 2012 akhir atau di awal 2013 tersisa 2,5 M. Itu kan 10-nya udah Lama selesai kan? udah lama selesai. Ya, Nah, tapi ini saya bingung gitu. Ini kok nggak kelar-kelar. Yang kemarin 10 M aja cepet, ya kan? Ini kok susah nyangkut. Dari Januari sampai Oktober lama ya, 10 bulan. menarik nih, menarik. Nggak gerak-gerak dia itu. Ternyata Allah masih belum terima sebenarnya. Oh, Itu apa? Saya dapat lagi pembelajaran dari Pak Hafsul itu bahwa Allah pasti akan menyelesaikan utang kita di dunia jika kita berniat melepaskan utang itu karena Allah. oh. Saya diam. Maksudnya apa? Iya, saya kemarin menyelesaikan utang ini karena habis ngecek ini, selain nggak mau lagi riba, tapi ngecek laporan keuangan dari audit, 80% dari profit saya untuk berbankan. Oh gitu. Jadi saya hanya gaya-gayanya tapi dari utang nih kalau gitu ya. Saya bilang, Hidup kaya dari hutang. ya gaya Hutang riba, saya, ya. iya, aduh. Saya akhirnya tidak mau lagi berutang, tidak lagi mau ambil bank itu karena nggak mau kurang untung. Ternyata Allah tahan tuh 10 bulan. Tapi saya ketemu lagi, Jadi apa yang Coach lakukan tadi? langsung saya rubah niat. Oh, cuma rumah lihat. Iya. Aku ingin menyelesaikan utang ini karena engkau ya Allah. Di Oktober itu, tapi memang perlu nggak sekonyong-konyong juga Allah ganti ya. Perlu waktu 5 bulan. Nah, kurang lebih 5 bulan, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Ya, Januari akhir saya umroh. Gitu. Ada yang teman bayar utang kan ke saya, kemudian saya umroh. Setelah umroh itu, saya berserah diri kepada Allah dan menyatakan, saya melepaskan semua persoalan tadi. Ya Allah, sudah nggak sanggup lagi, tolong aku ya Allah. Dan Allah menolong kita itu kapan? Ketika kita sudah nyerah. Berpasrah sama Allah. Karena kalau masih sok jagoan, ya silahkan aja gitu. Selesaikan silahkan. Tapi begitu kita sudah pasrah, sudah tidak ada lagi tempat kita bergantung dan mengakui hanya Allah tempat kita bergantung, Allah selesaikan. Pulang saya umroh, datang teman saya nawar tanah yang ini sebesar 2,5 M tadi, selesai utang saya.
Semudah itu kan. Hanya waktu 2 mingguan kalau yang kita lihat dari selesai umroh doang ya. Gitu. Tapi kan itu berasal dari niat. Perbaikan sebelumnya dong. Iya. Nah, tadi tersenyum ya, mulai merubah ibadah-ibadah kita, memperbaiki diri. Itu kan semuanya sesuai syariat semua. Semuanya itu adalah rangkaian-rangkaian untuk menuju dan titik klimaks. Sisi terakhirnya itu niat, diluruskan, pasrahkan diri. Oke. Nah, jika tidak mau tersenyum ya dan tidak memperbaiki hubungan dengan keluarga, dengan istri, insya Allah utang Anda tidak pernah kelar. Oke. Pasti akan terus saja. Berarti krunya memang memperbaiki bisnis juga, Coach ya. Nggak bisa ya kan, masih terikat riba, umroh, minta pertolongan sama Allah. Itu udah stop kita, riba udah kita stop. Tapi kalau misalnya riba masih jalan, ini kan susah nih melepaskan diri dari perbankan ya. Kita umroh, minta tolong sama Allah, kita berpasrah pada Allah. Itu bisa nggak, Coach? Nah, jadi gini, Allah tidak mau gitu juga ya. Kita ini harus betul-betul yakin gitu. Jadi kita yakin melepaskan sesuatu itu karena Allah, dan Allah akan menggantinya dengan jauh lebih baik. Sesuatu yang dibenci oleh Allah. Iya. Tapi yang benar-benar ya, bukan karena tadi itu yang saya katakan mengurangi profit. Saya kurangin deh. Allah nggak mau. Allah butuh kita itu betul-betul clear. Berserah diri pada Allah. Iya. Itu yang. Nah, kita bisa seperti itu sampai titik kita berserah diri itu tadi karena proses yang tadi itu senyum, ya, kemudian melatih kesabaran dengan selalu dengan istri, ya, dan nempel terus ya, kayak perangko gitu. Gitu. Oke, Coach buka ini nggak konsultasi buat sahabat-sahabat yang punya hutang miliaran, bisa konsultasi langsung ke Coach Makbul kan? Bisa, kalau sama saya juga bisa. Bahkan kadang-kadang banyak yang nggak kuat ya, butuh butuh dibantu dalam hal apa, misalnya untuk menghadapin perbankannya aja. Pendampingan khususnya minimal konsultasi ringan, ngobrol-ngobrol, nanya-nanya. Ke Makbul boleh, Pak Makbul? Boleh. Oke, teman-teman semua yang mau ya, yang mau teman-teman konsultasi langsung sama Coach Makbul, nah ini boleh teman-teman semuanya di chat di kolom komentar ya. Nanti kita hubungkan dengan beliau ya. Ya, kadang-kadang orang kalau dalam berutang ini kan mereka itu seperti itulah dunianya, terkurung gitu, kayak katak dalam tempurung dan tidak tahu. Apalagi di saat terdesak, terpuruk, dijauhin banyak orang. Pasti ketika utang banyak itu akan kita tinggalin itu. Lagi susah, nggak ada yang mau deketin ya. Tapi kalau ketika banyak, bos ya, panggilannya kan. Nah, itu jadi kadang-kadang orang butuh helikopter view atau orang yang bisa melihat kita di belakang kita ini kelemahan kita seperti apa. Nah, bagi yang berutang, kenapa saya siap bantu ini ya? Karena orang yang berutang ini butuh ini butuh dia untuk cari duit dengan tenang. Ya, untuk bayar utang. Betul. Ini kalau fokus. Tapi kalau masalah terus permasalahan utang datang terus itu kan nggak bisa tenang. Nggak bisa konsentrasi juga nyari duit buat bayar utang. Akhirnya jadi nggak kebayar-bayar tuh utang. Nah, ini yang kita bisa bantu di situ. Gimana sih tentang utang ini? Jadi utangnya serahkan ke Pak Makbul, kita fokus nyari duit. Iya, bukan serahkan ke saya, tapi untuk menghadapi gangguan dari perbankan tadi, kita bisa atasi. Karena apa? Itu sebenarnya false belief ya, kalau istilahnya false belief itu keyakinan palsu. Itulah, yang itu semuanya memang itulah kerjaan setan itu. Setan itu akan meng-create sesuatu itu yang tak ada itu, tapi terlihat seperti nyata. Nah, ini yang kenanya kita nih. Baik, kita minum dulu. Sebelumnya kayaknya waktunya sekitar 3 menitan sampai 5 menitan lagi. Sedikitnya habis. Oh gitu. Sip. Oke, Coach. Oke ya, kita berarti sudah selesai dulu nih dengan hutang yang ribawi. Kita beralih kepada hutang yang halal nih, nggak ada ribanya, Coach. Bagaimana Coach sendiri memandang membangun bisnis dengan hutang? Hutang halal, Coach? Iya. Nggak ada ribanya. Minjem ke temen atau minjem ke Coach Makbul gitu. Nah begini, jadi sebenarnya Islam itu menyediakan banyak solusi. Nah, kebanyakan orang taunya bahasa Indonesia ini kan tidak cukup untuk dikonvert ke bahasa Arab, tidak cukup untuk dikonvert ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kan ada dain, ada qard gitu ya. Kalau dain ini secara keseluruhan bisa jadi utang dengan
beli Tempo. Ya, kemudian ada core, itu core itu harus utang uang. Nah, Ya. terhadap core ini nggak boleh ada lebih. Oke. Itu utang uang harus tanpa lebih, tanpa manfaat. Nah, ini itu karena itu kata Rasul itu riba. Nah, Dain tadi Tempo itu juga, bahkan ada keberkahan ketika jual beli Tempo. Ini saya beli nih handphone ini dengan cara diangsur ya, tidak lama. Jadi pembelian tidak tunai ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada lagi yang keberkahan yang lain, yaitu apa? Syirkah. Nah, orang Indonesia kebanyakan menjustifikasi syirkah itu adalah utang gitu. Jadi seperti ini saya mau buka bisnis. ya, Oh. kos Ramli. ya, kos Ramli ingin buka bisnis. Nah, Butuh modal. saya modalin nih. Nah, Pinjam, tapi saya pinjam uang. nah, itu namanya kalau akadnya pinjam nggak boleh ada lebih. Oke. Tapi kalau akadnya syirkah itu ya kesepakatan bagi hasilnya ada gitu. Nah, perbedaannya kalau pinjam uang nggak boleh ada lebih, tapi harus dikembalikan sesuai dengan apa yang dipinjam. Nah, kalau syirkah itu bisa dapat kelebihan berdasarkan profit yang ada dan kesepakatannya. Nah, tapi juga harus siap-siap suatu saat mungkin habis Resiko. Nah, ini banyak kan orang tidak mau di resiko. Akhirnya maunya ngambil di utang dan diakali bagaimana supaya terkesan halal. Ini dia. Nah, itu ya. Berarti nah, kalau sendiri memandang hutang di bisnis itu ini hutang halal ya, Iya. hutang halal, hutang yang diperbolehkan. Itu dalam bisnis sendiri itu baik atau tidak? ya, saya nggak lihat ada utang halal di bisnis gitu, nggak kelihatan gitu di mana seperti apa. Misal, coach, saya mau bangun bisnis nih. Coach, Ya. saya pinjam misalnya 50 juta Iya. atau 100 juta deh. Saya pinjam uang coach 100 juta, nanti saya cicil per bulan, nggak ada riba gitu ya. Iya. Tapi saya bangun bisnis halal dan saya nyicil ke coach. Nah, karena ini kita kalau sudah berutang, akan Utang. utang harus dibayar kan? Betul, harus Nah, dibayar. tentu saya harus bertanya bisnisnya apa? Apakah baru mulai atau sudah berjalan lancar? Nah, ini baru mulai coach. Kalau baru mulai tentunya ada risiko gagal. Nah, ketika gagal, bagaimana cara bayar utangnya? Jadi orang yang mengutangi kepada orang yang kelihatannya bakal tidak mampu itu juga mendapatkan dosa sebenarnya. Oh, Itu. Jadi sebaiknya nggak ada yang untuk membuka bisnis itu dengan utang. utang. Walaupun halal. Iya, nggak ada. Nah, bagaimana cara membuka bisnis dengan supaya dapatkan modal tadi? Yang paling adalah kita gerak dulu, bergerak dulu, jual dulu. Apa yang kita bisa jual? Misalnya kita tertarik dengan bisnis properti, kita masuk ke sebagai pedagangnya, sebagai salesnya, sebagai marketernya, jual tuh unitnya. Atau kita menjadi orang yang bekerja di dalam kontraktornya. Karena kita ingin bermain di bisnis properti, nah kita harus masuk di situ. Gitu dengan jadi. Nah, kalau terhadap utang boleh untuk utang halal tadi, tapi usahanya udah jalan. Memang ini kurang, ya memang sedikit lagi udah pasti orang ini sudah proven bisnisnya sudah berjalan. Dihutangin. Iya, itu boleh dihutangin. Nah, kenapa? Yang memberi utang tadi tahu bahwa dia pasti bisa bayar dengan kapasitasnya, asetnya juga udah cukup ya. Kemudian dia nanti jadi dia tidak berdosa, gitu loh. Terhadap orang yang baru mulai bisnis, bagaimana untuk supaya dapat modal? Nah, Islam memberi solusi dengan syirkah. Gitu. Nah, itulah caranya, hanya saja naungannya ini nggak ada gitu. Jadi yang menaungi syirkah ini tadi nggak ada hukum-hukum dari negara ini yang sifatnya mengikat, ya, sehingga dampaknya sering terjadi permasalahan. Kenapa lagi? Karena para pengusaha itu sendiri sebenarnya belum waktunya dia untuk mengembangkan usaha, belum waktunya dia untuk menerima modal, tetapi sudah dia melakukan usaha tadi. Nah, seorang pengusaha tadi bukan dengan modal uang ini dulu yang dia harus cari di pertama, tapi dia bagaimana membangun konsepnya harus clear dulu, jelas. Usahanya harus jalan dulu. Iya. Contohnya kayak sekarang Facebook itu kan juga bukan berasal dari harus modal besar. Gitu. Dan sekarang kita lihat banyak ya di Amerika itu bukan orang yang harus dengan itu bahkan menghalalkan utang riba ya. Ya. Nah, tapi mereka para pengusaha-pengusaha suksesnya itu kebanyakan membangunnya bukan dari
modal dulu, tapi sebuah pemikiran, sebuah ide. Contohnya dengan YouTube. Ya, Ya, sekarang udah makin wow nih YouTube. Iya, ya. kita juga nih pakai platformnya nih ya, buat Iya. podcast dan juga berbagi inspirasi Iya. ini coach. Nah Ya. itu juga dimulai dari yang ini. Bahkan Steve Jobs juga memulainya dari garasi. Iya. Jadi memang jalan dulu ya. Ya jangan dulu salahnya. Apa yang dia bisa lakukan? Kalau misalnya sudah jalan coach, ini bisnis saya misalnya sudah jalan setahun, saya pinjam duit sama coach, saya mau mengembangkan bisnis ini, butuh modal, pinjam, akhirnya pinjam. Ini boleh pinjam. Boleh. Tapi secara etika bisnis nggak masalah coach Nggak ada pinjam. masalah. Yang penting kan ketika saya kasih pinjam, kan jelas ini orang bisa bayar nih. Iya, saya bisa bayar. Saya sudah Saya bergerak, jalan. butuh leverage lah istilahnya, butuh memang untuk meningkatkan gitu. Oh, Ya memang butuh tambahan dana, cuma jika berbagi hasil dengan syirkah tadi akan ketemu kerumitan. Oh. Karena dia kan ini nanti akan banyak lah risiko-risiko yang muncul. Wah jadi ruwet nih urusan. Udah dengan cara pinjam karena pengen mengembangkan, bisa udah. pinjam apa ya. Iya. Tapi masalahnya gini coach, misal nih, bisnis saya udah jalan, dapat profit misalnya sebelum pinjam itu dapat profitnya 50 juta. Oke. Nah, setelah saya pinjam dari Coach Makbul 100 juta, suntik modal, profit saya jadi 1 M, Coach. Makin gede. Makin gede. Nah, ini kan saya balikin ke Coach Makbul 100 juta, masa cuma 100 juta? Ini nggak enak, Coach. Iya. Nah, tergantung kita seperti apa sebelumnya. Oh. Jika kita sebelumnya tidak pernah ya hanya hubungannya sebentar, gitu ya, bukan seperti saudara, orang bukan ya Pertemanan biasa ya. pertemanan biasa, ya harus kembalikan sebesar yang apa kita pinjam. Gitu. Tapi tiba-tiba Coach Makbul nanya dapat profit berapa? 1 M. 1 M. Dari 50 jadi 1 M. Kembali lagi tadi yang minjemin tadi niatnya apa? Minjam. Kita minjam mengutangkan itu niat ketika berniat mengutangkan itu pahalanya jauh lebih besar daripada sedekah. Berarti Karena apa? 1 M saya itu Pak Makbul juga dapat pahala. Oh ya, Tapi saya nggak enak nih Coach. kalau nggak enak urusannya kan nanti diputus dulu akad kita. Nah setelah itu barulah mau kalau kita ajak mau mana kayak apa kayak itu kan tidak ada hubungan, tapi akadnya sudah terputus. Jadi nih setelah selesai, oke saya bayar 100 juta kerja, kemudian ajak saya kemana untuk sebagai alas jasa. Tapi kalau sudah jalan seperti itu Coach, Iya. gitu ya. Kalau Coach Makbul sendiri sebagai pengelola bisnis, nah itu lebih baik ajak orang invest itu syirkah atau minjem Coach? Kalau saya sih lebih bagus syirkah. Jadi nggak enak kayak tadi ya. Nah, Nggak karena enak. kalau Satu pinjam ini kita punya jadwal harus dikembalikan. Iya betul, saya punya beban. Iya, punya beban harus dikembalikan, ada waktunya, temponya. Tapi berbeda kalau dengan syirkah, kita hanya memberikan report. Gitu. Nah, kapan syirkah tadi bisa dimulai? Bisa dengan waktu usaha itu baru dimulai, atau di tengah-tengah. Cuma lebih bagus di tengah-tengah. Karena apa? Ketika dimulai ini risikonya banyak. Risikonya besar. Nah, kapan syirkah itu bisa lebih enak? Ya, syirkah dalam perdagangan. Itu beli barang, jual, selisihnya ketahuan. Iya. Tapi kalau yang manufaktur ini, challenge-nya, tantangannya jauh lebih besar. Oke. Pasti. Oke. Oke. Ya. Nah, berarti memang kalau seperti itu bagusnya tetap syirkah ya. Syirkah. Cuman kalau syirkah itu berarti kalau kerugian itu siapa yang nanggung? Kerugian itu pada dasarnya syirkah jadi adalah yang nanggung adalah pemilik modal. Nah, si pengelola kerugiannya di waktu itu pada dasarnya. Namun jika di dalam setelah dibedah ya ternyata kelalaian ada pada pengelola, maka pengelola lah yang menanggung semua kerugian. Si pemilik modal tidak menanggung kerugian sedikit pun dari modalnya jika terbukti pengelola tadi melakukan kelalaian. Gitu. Jadi yang menanggung kerugiannya adalah pengelola. Fair permainannya sebenarnya. Oke, berarti kalau hutangnya halal itu boleh-boleh aja ya. Boleh. Bisnis dan juga mau bisnisnya sedang berjalan ataupun tidak berjalan. Tapi memang ketika kita mau meminjamkan uang dalam jumlah besar, nah itu juga tadi kau juga harus hati-hati Harus gitu ya. cek. Harus Ini orang bisa bayar enggak? Bayar atau enggak? Karena kalau tidak bisa bayar, kita menjerumuskan dia. Betul. Karena orang yang mati masuk surga sekalipun dia mati masuk surga sekalipun dia mati syahid, jika punya utang
dia tidak akan pernah bisa masuk surga. Oh iya. Gitu. Dia hanya sampai di pintunya karena dia mati syahid loh. Oh. Gitu. Pernah Rasulullah pernah ditanya gitu, ya Rasulullah, bagaimana jika aku berperang dan aku mati syahid, apakah aku masuk surga? Iya, kata Rasulullah. Pergi itu sahabatnya itu, kemudian dibisiki oleh Jibril, kemudian dipanggil lagi tuh sahabatnya, sini tal. Ditanya kan, apa kamu katakan tadi? Ya Rasulullah, bagaimana jika aku berperang karena Allah dan aku mati syahid, apakah aku masuk surga? Ya, kecuali berutang. Jadi ketika berutang wajib bayar. Dan bahkan Rasulullah tidak mau menyolatkan orang yang punya utang dan tidak punya harta. Tapi kalau punya utang ada harta pembayarnya, Rasulullah sholatkan. Kenapa? Karena sholatnya Rasulullah adalah syafaat selagi masih di dunia. Oke. Nah, artinya di situ letak berbahayanya. Walaupun utang ini boleh, bahkan derajatnya sunnah, karena apa dilakukan oleh Rasulullah. Ternyata Rasulullah sendiri utangnya seperti apa? Ya, untuk kebutuhan pokok, untuk kebutuhan makan, ya, kemudian berperang, ya, kemudian untuk beli peralatan perang. Utangnya Rasulullah cuma itu aja. Kalau buat berbisnis nggak ada ya? Nggak ada. Untuk beli unta merah juga enggak. Untuk beli rumah, Untuk beli kambing nggak juga. Jadi kalau kita mau menerapkan Kalau bisnis banyaknya memang contohnya sirka, guys. iya, Oh, bisnis itu bukan kita lihat lah si apa namanya si Ali. bukan yang Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf itu kan orang terkaya. Ketika hijrah ke Madinah itu tanpa ada modal sedikit pun, hanya baju di yang nempel di badan, dan dipersaudarakan dengan saat Orang kaya Madinah, ya? orang kaya Madinah. Nah, apa kata orang kaya Madinah tadi? Ya Abdul Rahman bin Auf, kau mau pilih apa? Setengah dari hartaku ini untukmu. Kemudian jika kamu butuh istri, aku ceraikan salah satu istriku dan aku nikahkan. Kata Abdul Rahman bin Auf, ya berkalah hartamu, tapi cukup tunjukkan aku di mana pasar. Nah, Abdul Rahman bin Auf ke pasar itu menjual personal brandingnya. Siapa nggak kenal Abdul Rahman bin Auf? Padahal dia bisa minta modalin saya gitu. Enggak loh ya. Nah, di pasar dia sirkah. Jadi misalnya Coach Ramli punya barang, saya Abdul Rahman bin Auf, saya jualin. Oh gitu. Iya Nah, Coach Ramli, wow, Abdul Rahman bin Auf, wah ini pasti jadi duit, pasti untung, langsung modalin. Maka dalam waktu singkat Abdul Rahman bin Auf pun menjadi orang terkaya di Iya, padahal boleh itu ya minta modalin saya gitu ya. Itu bahkan saat pinjemin saya duit atau saat gitu ya. Nabi juga mengatakan gitu. Setengah hartaku untukmu. Nggak mau gitu ya. Padahal bisa dipakai dulu buat modal gitu. Iya. Tapi karena bisnisnya belum terbentuk ya, mungkin pertimbangan seperti itu ya. Dan dia juga nggak mau. Luar biasa. Kita coach balik lagi ke tadi coach, melunasi hutang. Ini hutang haram lagi ya. Melunasi hutang dengan tersenyum. Oke, coach. Ada pesan nggak coach buat orang-orang yang tadi punya hutang, apalagi ya hutangnya entah itu halal ataupun haram, bagaimana supaya dia bisa mudah melunasinya? Iya. Bagi orang-orang yang sekarang lagi terjerat utang, ya, pertama siapkan wadahnya. Wadahnya apa? Ya diri kita. Harus siap untuk menerima keberlimpahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk rezeki yang berlimpah. Nah, kita persiapkan diri kita. Pertama kita siapkan diri kita ini ya seperti apa? Ternyata selama ini kita menginput atau memberikan masukan kepada diri kita bahwa kita adalah orang yang gagal, bahwa kita adalah orang yang susah, kita orang yang nggak bisa ngomong, kita orang yang begini begitu, yang hal-hal negatif kepada diri kita. Buang itu jauh-jauh, tinggalkan itu, cara itu, ganti bahwa kita adalah orang yang baik, kita orang yang mudah tersenyum, kita adalah orang yang bertanggung jawab. Pasang kepada diri kita, insya Allah itu akan menjadi dalam alam bawah sadar kita, membentuk karakter kita sehingga siap untuk menampung keberlimpahan. Pada dasarnya kita tuh sudah dijamin rezeki kita, hanya saja kita yang membangun benteng-benteng ini untuk terhambatnya rezeki tadi. Ketika 3 kali kita memohon kepada Allah dan Allah malu untuk menolak permohonan hambanya,
Dan Allah pasti berikan. Tapi kenapa tidak nyampe? Karena kitalah yang membangun bentengnya, kita yang membangun perisainya, sehingga pertolongan Allah itu pun tidak sampai ke kita. Sampai setelah kita buka perisai tadi, maka pun pertolongan Allah. Jadi bagi yang sekarang lagi berutang, tenang. Insya Allah Allah akan bayar utang tadi ketika kita sudah siap untuk menampung keberlimpahan tersebut. Apalagi utangnya utang yang halal ya. Iya. Ya Allah mudahkan Pasti itu. mudah. Oke, baik. Untuk Bapak dan Ibu, sahabat semuanya yang masih punya hutang dan ingin tahu cara mudah lunas hutang dan ingin konsultasi langsung dengan pakarnya, nah boleh Bapak Ibu semuanya sematkan di kolom komentar. Nah, insya Allah akan kita balas satu persatu, akan kita hubungkan langsung dengan Coach Makbul. Siap. Terima kasih Coach Makbul atas Ya. sharing ilmu yang luar biasa ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa kembali di sharing-sharing berikutnya, Coach. Mohon Terima izin nanti kasih, kalau Coach. diundang kembali ya. Siap, insya Allah. Oke. Oke.